Cerita berlanjut kembali, Boruto yang sebelumnya mengurung Otsutsuki tertinggi di dalam ilusi Izanagi Jogan, dan Boruto juga masih mencoba untuk menyelamatkan jasad keluarganya dari cakra hitam yang masih tertanam di tubuh mereka berdua. Perlawanan dari kedua jasad itu kini semakin terlihat brutal, dan Boruto harus secepatnya menghentikan aliran cakra hitam itu sebelum keadaan semakin parah. Kemudian Kaguya, yang masih berada di reruntuhan batu dimensi miliknya, Kaguya masih terus memuntahkan darah dari mulut akibat luka fatal yang diakibatkan oleh Otsutsuki tertinggi. Setelah melihat perubahan kekuatan tempur Boruto yang begitu menakutkan, Kaguya lalu dirinya berkata, "Bagus bocah, teruslah seperti itu, bunuh Otsutsuki itu sesegera mungkin, agar semua bisa kembali dengan normal." Setelah berkata demikian, Kaguya yang masih menahan luka fatal di tubuhnya, dirinya terlihat mendekati jasad Toneri sambil tertatih-tatih. Setelah Kaguya mencoba mendekati tubuh Toneri yang sudah tidak bernafas, kemudian Kaguya berkata kembali, "Toneri, pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia, walaupun aku tahu kau berbohong dari awal kau bicara, tapi aku tetap menaruh harapan dari setiap ucapanmu. Bahkan aku tahu jika segel Inazami itu bukan meminta harga buat pengguna, tapi mengambil nyawa kepada yang membuka segel itu." Setelah Kaguya berkata seperti itu, Kaguya pun melanjutkan kembali perkataannya, "Tapi kau tidak memberitahukan efek dari menggunakan segel itu kepada Boruto. Jika Boruto terus-menerus menggunakan Izanagi Jogan itu, maka dia akan mengalami keretakan pada salah satu matanya." Kemudian Kaguya terlihat mengangkat tubuh Toneri dan menaruhnya di bawah bebatuan dimensi agar tidak terkena dampak ledakan akibat pertarungan Boruto dan kedua jasad Sasuke dan Naruto. Akan tetapi, pohon Shinju yang masih tumbuh di dimensi Kaguya, pohon itu terus menyedot cakra mereka sedikit demi sedikit, dan membuat Kaguya semakin kehilangan banyak cakra. Lalu Kaguya yang menyadari jika pohon itu terus dibiarkan tumbuh, maka semuanya akan berdampak buruk bagi dirinya dan Boruto. Kemudian Kaguya berteriak kepada Boruto, "Hei kau Boruto, coba kau pikirkan juga pohon Shinju itu, cakraku terus terserap masuk ke dalam pohon ini, bahkan karena cakraku terus-menerus terserap, aku sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuh ini karena terlalu lemah." Boruto yang mendengar teriakan dari Kaguya dirinya lalu membalas, "Jangan cerewet kau Kaguya, kau bersabarlah sedikit lagi. Bukankah kau juga sebelumnya menyuruhku untuk bersabar? Sebentar lagi aku juga akan segera menghancurkan pohon itu. Sebaiknya kau diam dulu dan jaga baik-baik tubuh Toneri." Kaguya kemudian berkata kepada dirinya sendiri, "Sialan kau Boruto, kau sengaja menguji kesabaranku?" Berdebah, lagi pula Sumeaka sialan itu masih terus bergerak mendekat. Kemudian terlihat para Sumeaka semakin banyak, dan mereka berusaha untuk mendekati tubuh Kaguya dan Toneri. Terlihat lava golem milik Boruto juga masih terus berusaha menghancurkan para Sumeaka dengan sangat brutal. Setelah itu di sisi Boruto, terlihat Boruto masih tenang dalam menghadapi kedua jasad keluarganya. Boruto kemudian berkata, "Akan segera aku keluarkan cakra hitam di tubuh kalian berdua." Setelah membuat perlawanan keras kepada Boruto yang kini dalam kekuatan tempur dewa, jasad Sasuke kembali berbicara, "Boruto, aku harap kau bisa segera hentikan kami, dan segeralah kau bunuh Otsutsuki itu." Boruto yang mendengar perkataan dari jasad Sasuke, dirinya sama sekali tidak menjawab. Boruto hanya berfokus mencari titik letak cakra hitam yang sudah ditanam Otsutsuki tertinggi sebelumnya di tubuh mereka. Lalu di momen pertarungan mereka, Boruto akhirnya menemukan satu titik vital cakra hitam itu. Lalu Boruto berkata, "Akhirnya aku bisa mengetahui titik lemah cakra hitam itu." Kemudian terlihat jasad Sasuke yang terus menyerang Boruto tanpa henti. Jasad Sasuke kemudian mengaktifkan Chidori di tangannya dan siap diarahkan ke tubuh Boruto. Lalu tanpa basa-basi lagi, jasad Sasuke langsung mengacarkan Chidori dengan kecepatan tinggi ke arah Boruto. Akan tetapi Boruto lagi-lagi hanya menghindar beberapa jengkal dari serangan Chidori Sasuke. Dan pada satu momen, saat tangan Chidori itu melewati kepala Boruto, kemudian Boruto langsung menghantam dada sebelah kiri dari jasad Sasuke dengan pengendali cakra dari Izanagi Jogan. Alhasil setelah terkena pukulan telak dari tangan Boruto di dada sebelah kiri, jasad Sasuke tiba-tiba mengeluarkan cakra hitam itu dari punggung. Dan setelah cakra hitam itu keluar dari jasad itu, Sasuke pun seketika ambruk dan tergeletak. Boruto yang melihat jasad Sasuke akan terjatuh, Boruto kemudian langsung menangkap jasad Sasuke setelah itu menaruhnya di bawah. Kemudian Boruto berkata, "Kau sudah selamat paman. Aku sudah mengeluarkan cakra busuk itu dari jasadmu,
Dan kini aku juga akan mengeluarkan cakra itu dari tubuh ayah. Setelah berkata demikian, Boruto langsung menuju tubuh Naruto yang masih dalam posisi siap tempur. Akan tetapi Boruto sebelum dirinya pergi menuju jasad Naruto, Boruto membuat klon kembali dan mengirim klon itu menuju tempat Kaguya dan Toneri untuk melumat para Sumeaka. Alhasil klon itu langsung menuju lokasi tempat Kaguya dan Toneri. Terlihat beberapa Sumeaka mendekat ke Kaguya dan Toneri. Sumeaka itu berniat untuk menghabisi Kaguya yang masih dalam keadaan lemah. Salah satu Sumeaka meloncat dari arah belakang Kaguya, dan Sumeaka itu berniat menikam tubuh Kaguya dengan kuku tajam dari arah belakang. Namun sebelum itu terjadi, klon Boruto terlebih dulu menghajar Sumeaka itu dengan Rasengan kecil, sehingga membuat efek ledakan di dekat tubuh Kaguya. Alhasil Kaguya pun kaget dan terkejut dengan ledakan yang terjadi. Kaguya yang melihat Boruto dirinya berkata, "Brengsek kau Boruto, tindakanmu barusan itu bisa saja melukaiku." Klon Boruto yang mendengarnya membalas, "Hei tenanglah Kaguya, kau jangan gampang emosian seperti itu ya. Jika aku tidak melakukan itu, mungkin kau dengan keadaanmu yang sekarang, dirimu bisa saja mati tertusuk Sumeaka tadi." Kemudian Boruto melanjutkan perkataannya, "Sungguh menyedihkan sekali dirimu sekarang Kaguya. Kau sampai dibuat seperti ini oleh Otsutsuki busuk itu. Tapi aku merasa hutang nyawa kepadamu Kaguya. Jika saja kau tidak membantuku, mungkin aku tidak bisa melawan takdir ini." Kaguya yang mendengarnya membalas, "Brengsek kau Boruto, bicaramu itu sungguh sangat tidak enak untuk didengar. Tapi sudahlah, sebaiknya kau cepat putuskan sumber cakra dari tubuh mereka dan segeralah hancurkan pohon itu." Boruto lalu membalas, "Baiklah Kaguya, aku akan menuruti keinginanmu, dan aku juga tidak mau lama-lama berada di tempat ini. Aku ingin mengembalikan ayah dan paman Sasuke." Setelah Boruto berkata seperti tadi, Kaguya kemudian bertanya, "Boruto, berapa lama dia akan berdiam diri seperti itu? Dan bukankah ini kesempatan baik untuk kita segera menghabisi dia?" Boruto yang mendengar pertanyaan Kaguya dirinya menjawab, "Dia sudah masuk dalam ilusi Izanagi Jogan milikku, dan aku ingin dia merasakan penderitaan yang menyakitkan, seperti apa yang sudah dia lakukan kepada semua orang." Setelah berkata demikian, Boruto langsung pergi menuju pohon Shinju, dan Boruto kini akan segera menghancurkan pohon Shinju yang terus menyerap cakra Kaguya. Dengan tanpa basa-basi, Boruto langsung mengaktifkan realita kekuatan dimensi Izanagi Jogan terlebih dahulu untuk menghentikan penyerapan cakra dari pohon Shinju sebelum menghancurkannya dengan Kieru Rasengan. Setelah Boruto mengaktifkan kekuatan dimensi Izanagi Jogan, terlihat pohon Shinju itu mulai layu, dan pohon itu berhenti sesaat menyerap cakra Kaguya. Melihat pohon Shinju itu mulai layu, Boruto langsung melemparkan Kieru Rasengan ke arah pohon Shinju, dan seketika pohon itu tumbang dan hancur tak tersisa. Lalu klon dari Otsutsuki tertinggi yang masih bertarung dengan klon Boruto yang sebelumnya sudah dibuat Boruto. Klon itu melihat pohon Shinju-nya hancur, klon itu sangat terlihat marah dan lalu klon itu berteriak, "Brengsek kau anak muda, beraninya kau menghancurkan pohon Shinjuku." Setelah berkata demikian, klon dari Otsutsuki tertinggi tiba-tiba membelah dirinya kembali menjadi 4 bagian terpisah, dan masing-masing dari klon itu dilengkapi kekuatan mata yang berbeda. Salah satu dari keempat klon Otsutsuki itu bisa menguasai teknik-teknik mata Rinnegan, serta bisa menggunakan Yasogami Kugeki. Klon Boruto yang sebelumnya bertarung dengan klon dari Otsutsuki tertinggi, lalu klon Boruto yang melihatnya berkata, "Sebanyak apapun kau membagi tubuhmu, hasilnya akan sama saja, kau akan mati membusuk di tempat ini, dan tubuhmu akan kubuat hancur tak tersisa." Klon Otsutsuki yang mendengarnya membalas, "Jangan senang dulu anak muda, kau belum benar-benar mengalahkanku, jadi janganlah kau berbicara konyol seperti itu." Setelah klon Otsutsuki membalas perkataan Boruto, terlihat tubuh asli dari Otsutsuki tertinggi masih terdiam tak bergerak. Tubuh itu masih terjebak di dalam ilusi Izanagi Jogan yang dibuat Boruto sebelumnya. Di dalam ilusi Izanagi Jogan, tubuh Otsutsuki itu masih terjerat rantai di kaki dan tangannya, serta di leher yang juga menjerat Otsutsuki tertinggi. Tubuh itu masih terkurung di jeruji besi dengan ribuan pedang yang masih terus-menerus menusuk tubuh Otsutsuki. Meskipun tubuhnya dalam kendali ilusi Izanagi Jogan, tapi anehnya Otsutsuki tertinggi masih bisa tersenyum dengan keadaan tubuhnya yang penuh luka. Kemudian Otsutsuki itu berkata, "Kau pikir ini cukup anak muda? Ilusi busuk ini tak akan bertahan selamanya bodoh." Terlihat, darah putih menetes dari luka-lukanya,
menetes ke lantai ilusi yang membentang seperti penjara tanpa akhir. Lalu dua mata besar yang sebelumnya menatap Otsutsuki tertinggi. Ternyata mata itu adalah mata ilusi Izanagi Jogan Boruto. Tiba-tiba mata itu berubah menjadi tubuh Boruto dan muncul di hadapan Otsutsuki tertinggi. Lalu Boruto berkata, "Jangan berharap Otsutsuki keparat sepertimu bisa bertahan, kau akan mati di sini di dalam pikiranku. Aku akan membuatmu merasakan semua rasa sakit yang kau tanamkan ke orang-orang yang kau siksa dan kau habisi." Setelah berkata demikian, Boruto berjalan mendekat, lalu ribuan pedang menusuk lebih dalam. Terdengar suara tulang dari Otsutsuki yang retak. Kemudian Otsutsuki itu berkata, "Brengsek kau anak manusia sialan. Bajingan kau? Ingat anak muda, jika aku mati maka raja kami akan mencarimu. Dan bahkan kasta tertinggi seperti kami jauh lebih kuat daripada kasta Otsutsuki pengkhianat seperti Kaguya dan Toneri." Lalu Otsutsuki itu tertawa keras setelah mengatakan seperti tadi kepada Boruto. Setelah berkata demikian, Boruto langsung membalas perkataan Otsutsuki sambil menatap lurus ke mata Otsutsuki tertinggi. "Lihat di sekitarmu, ini kuburan untukmu dan aku tidak pernah takut dengan omongan makhluk sampah sepertimu." Namun tiba-tiba tubuh Otsutsuki tertinggi bergetar. Di luar ilusi Izanagi Jogan, terlihat satu klon dari Otsutsuki tertinggi yang memiliki mata Rinnegan. Klon itu menatap kosong, tiba-tiba dia menengadah, lalu menarik cakra dari pohon Shinju yang telah hancur, menyedot sisa-sisa serpihan akar pohon Shinju. Klon itu kemudian berkata, "Kau lupa bocah, tubuhku tak akan pernah benar-benar mati. Shinju akan selalu menumbuhkan akar, hingga kami benar-benar memetik buah Shinjunya." Boruto yang mendengarnya membalas, "Bodoh, kau kira hanya kau yang bisa membelah dirimu? Selama aku masih bernyawa, aku tidak akan membiarkan ladang kalian tumbuh dimanapun." Setelah berkata kepada klon Otsutsuki itu, Boruto terlihat mengatupkan telapak tangan di dalam ilusi. Rantai yang mengekang tiba-tiba meledak jadi paku-paku cakra. Ribuan paku itu menancap ke setiap pori tubuh Otsutsuki tertinggi, dan menyalurkan segel. Boruto lalu berkata kembali, "Aku gunakan Hake Fuin reinkarnasi segel Jogan. Tubuhmu yang di luar akan membusuk bersama akar Shinju sialanmu itu."